Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, seperti biasa kali ini saya mau bagiin lagi ide menu harian. Tentunya ide menu hariannya ala-ala rumah saya ya. Begitu juga dengan bahan-bahan yang digunakan dan takaran bumbu yang dipakai. Disesuaikan aja dengan selera teman-teman semua di rumah masing-masing. Buat teman-teman yang sudah lama bergabung, yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, tak perlu berlama-lama, kita mulai saja menu yang pertama. Di sini saya mau masak ayam ya, dan ini bumbu-bumbunya sudah saya siapkan. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, laos, serai, cabai merah besar, cabai keriting, daun jeruk, dan juga daun salam. Pertama-tama panaskan sedikit minyak, dan itu saya masukkan bumbu yang saya haluskan dengan blender ya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, serai. Saya blender aja pakai sedikit air ya. Teman-teman yang mau ulek, mau tumbuk silahkan. Saya cari praktisnya. Sambil ditumis-tumis bumbunya itu saya masukkan daun salam, daun jeruk, laos, dan juga serai. Ini bumbu-bumbunya kita tumis-tumis hingga harum dan juga berubah warna. Setelah itu baru saya masukkan cabai merah besar dan juga cabai keriting yang sudah saya haluskan juga dengan blender ya, dan sedikit air. Teman-teman yang mau tumbuk, mau ulek silahkan. Nah setelah itu, setelah bumbu-bumbunya kita tumis hingga matang dan juga berubah warna, saatnya masukkan daging ayam. Daging ayamnya ini sebelumnya sudah saya celupkan sesaat ke dalam air mendidih, lalu saya marinasi dengan garam dan juga jeruk nipis. Setelah ayamnya kita tumis-tumis menyatu dengan bumbu, lalu masukkan air. Karena nanti di akhir saya akan pakai santan instan, ini di awalnya saya pakai air putih biasa ya. Teman-teman yang punya santan kelapa asli boleh menambahkan santan encer di awal. Dan ini kita masak-masak hingga ayamnya matang dan juga airnya menyusut ya. Nah setelah airnya menyusut itu saya masukkan bumbu instan opor. Nah setelah itu baru saya masukkan santan kelapa instan. Ini 1 saset yang kecil ya teman-teman, karena ayam yang dimasak juga gak begitu banyak ya. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu ini saya tambahkan lagi telur rebus yang sudah saya goreng. Jadi ini ayam dicampur telur ya teman-teman. Dan ini setelah bumbu instan opor masuk dan juga santan instan masuk, ini saya tambahkan lagi bumbunya, garam, dan sedikit gula pasir. Teman-teman yang mau pakai penyedap atau kaldu-kalduan silahkan ya. Nah setelah ini, setelah kuahnya mengental mendidih, sudah matang ya, jangan lupa teman-teman koreksi rasanya. Baiklah teman-teman, menu yang pertama sudah jadi. Ini ada opor ayam telur pedas. Kita lanjut ke menu yang kedua. Di menu kedua ini saya mau masak tumis ya. Ini bumbu yang saya siapkan ada bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai kecil, cabai keriting, laos, dan juga daun salam. Ini bahan-bahannya cuma saya iris-iris aja ya teman-teman, kecuali daun salam. Pertama-tama panaskan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bawang merah, bawang putih, dan juga laos yang sudah iris-iris. Cabenya belakangan ya. Kita tumis-tumis dulu bawang merah, bawang putih, dan juga laosnya ini sebentar untuk mendapatkan rasa gurihnya. Setelah kita tumis-tumis sebentar, baru kita masukkan irisan cabenya. Di sini ada cabai merah besar, cabai keriting, dan juga cabai kecil.
Kalau teman-teman punya cabai hijau besar bisa juga ya. Karena saya nggak ada ya, saya pakai apa yang ada aja. Setelah bumbu kita tumis hingga harum dan berubah warna, ini saya masukkan potongan sayur kacang panjang. Kita tumis-tumis dulu sebentar untuk mendapatkan rasa gurih dari kacang panjangnya. Setelah itu masukkan sedikit air dan ini kita masak-masak hingga kacang panjangnya agak layu dan juga airnya mendidih ya. Kita aduk-aduk sebentar. Setelah kacang panjangnya agak matang, airnya sudah mendidih, ini saya masukkan potongan tempe ya. Tempenya sebelumnya udah saya goreng setengah matang. Bentuknya disesuaikan aja ya dengan bentuk potongan kacang panjang, dan itu langsung saya bumbui aja, hanya garam dan sedikit gula pasir. Diaduk-aduk ya teman-teman, yang mau pakai penyedap, mau pakai kaldu-kalduan silahkan. Nah ini masak-masak hingga airnya mengental ya. Kalau airnya sudah mengental, sayurnya udah matang, bumbunya udah meresap, tandanya udah matang ya teman-teman. Dan jangan lupa juga koreksi rasanya. Oke, menu yang kedua udah jadi, tumis tempe kacang panjang. Kita lanjut ke menu yang ketiga. Di menu yang ketiga ini saya mau masak sayur bening ya. Pertama-tama didihkan dulu air, lalu itu saya masukkan jagung manis. Ini jagung manisnya cuma 1 biji ya, yang agak sedang ukurannya. Setelah jagungnya matang, ini saya masukkan potongan sayur bayam ya, dan juga sedikit irisan bawang merah. Ini tadi sayur bayamnya udah saya cuci bersih ya teman-teman. Dan setelah dimasukkan ke dalam air mendidih yang udah ada jagungnya yang udah matang, ini kita aduk-aduk ya sampai tenggelam ya sayurnya, dan kita masak sayurnya hingga matang. Gak perlu berlama-lama ya, karena tekstur sayur bayam ini lembut ya teman-teman, dan itu bumbunya hanya saya pakai garam dan juga sedikit gula. Sekali lagi teman-teman yang mau pakai penyedap, mau pakai kaldu-kalduan silahkan ya. Dan tak perlu berlama-lama, ini airnya sudah mendidih, sayur bayamnya udah matang, jagungnya udah matang juga. Jangan lupa ya koreksi rasanya. Oke, menu yang ketiga udah jadi, sayur bening bayam jagung. Dan alhamdulillah teman-teman, 3 menu harian ala rumah saya udah mateng ya. Di sini menu yang pertama ada opor ayam telur pedas. Menu yang kedua ada tumis tempe dan juga kacang panjang. Dan menu yang ketiga ada sayur bening bayam jagung. Semoga apa yang saya sajikan hari ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain dalam menyajikan ide-ide menu harian di rumah masing-masing. Terima kasih atas tontonannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.